Salve anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Senin 10 Agustus 2026 dalam pekan biasa yang ke-19. Hari ini dalam Gereja Semesta merupakan perayaan Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih karunia-Mu Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kerendahan hati dan keberanian untuk memadamkan ego, kesombongan, dan sifat mementingkan diri sendiri dalam diri kami. Ajarlah kami untuk tidak takut berkorban dan melayani sesama demi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi alat-Mu yang menghasilkan buah-buah kasih, keadilan, dan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita memasuki salah satu ajaran Tuhan Yesus yang paling mendalam mengenai makna hidup, kasih, dan pengorbanan. Pada Pesta Santo Laurentius, gereja mempertemukan kesaksian hidup seorang martir dengan sabda Kristus tentang biji gandum yang harus mati agar menghasilkan buah yang berlimpah. Perumpamaan ini bukan sekedar gambaran biji gandum yang sederhana. Di dalamnya tersembunyi misteri Paskah, kematian yang melahirkan kehidupan, pengorbanan yang menghadirkan keselamatan, serta kasih yang mencapai kepenuhannya saat seseorang rela memberikan dirinya bagi Allah dan sesama. Sahabat misioner, Santo Laurentius menghidupi Injil yang kita sudah dengarkan tadi secara nyata. Sebagai seorang diakon gereja pada abad ketiga, ia tidak hanya melayani altar, tetapi juga melayani kaum miskin, para janda, anak yatim, dan mereka yang tersingkir. Ketika diminta untuk menyerahkan harta gereja kepada penguasa Romawi, Santo Laurentius justru menghadirkan orang-orang miskin sambil berkata, "Inilah harta gereja." Sahabat misioner, kesaksian dari Santo Laurentius berakhir dalam kemartirannya. Dia meninggal, tetapi hidupnya justru menghasilkan buah yang terus dikenang sepanjang sejarah gereja. Ia menjadi gambaran nyata tentang biji gandum yang mati demi menghasilkan panen yang melimpah. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi,
Yesus menyampaikan sebuah hukum rohani yang berlaku sepanjang masa. Di dunia, kita terkadang cenderung mempertahankan diri kita masing-masing. Kita selalu ingin merasa aman, nyaman, dihargai, dan tidak mau kehilangan apapun. Namun, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini justru berkebalikan. Kristus berkata bahwa hidup sejati lahir ketika seseorang berani menyerahkan dirinya. Ini bukan ajakan untuk mencari penderitaan, melainkan undangan bagi kita, anak misioner, untuk mengalahkan ego dalam diri kita. Biji gandum tidak benar-benar musnah, tetapi biji gandum ketika dihamburkan ke tanah, maka akan berubah menjadi kehidupan baru. Begitu juga dengan kita manusia. Ketika kita mematikan kesombongan dalam diri kita, maka lahirlah kerendahan hati. Ketika kita mematikan egoisme dalam diri kita, maka tumbuhlah kasih. Ketika kita mematikan kebencian dalam diri kita, muncullah pengampunan. Dan ketika kita mematikan dosa dalam diri kita, maka lahirlah kekudusan. Dengan demikian, kematian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kematian terhadap manusia lama agar kita tumbuh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, Kakak mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal dalam diri kita. Apakah aku masih hidup hanya untuk diriku sendiri? Apakah aku masih mudah tersinggung? Apakah aku masih sulit mengampuni? Apakah aku lebih mengejar pujian daripada pelayanan? Apakah aku hanya mau melayani ketika dihargai saja? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita melihat apakah benih iman sungguh sudah bertumbuh di dalam diri kita. Sahabat misioner yang terkasih, semoga permenungan pada hari ini semakin membawa kita untuk semakin hidup demi Kristus, melayani sesama dengan hati yang tulus, dan berani mematikan egoisme dalam diri kita. Semoga setiap langkah kecil kita melalui kasih yang kita lakukan dapat menjadi benih yang bertumbuh menjadi sukacita, damai, dan kehidupan bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.